Halo teman-teman semua. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dan menyentuh hati lainnya. Yuk, kita mulai kisah inspiratif hari ini. Farel duduk diam di sudut kamar, menatap kosong ke langit-langit. Suara gemuruh dari acara TV di ruang tamu tidak mengusik pikirannya malam itu. Ia terlalu lelah untuk peduli, terlalu hampa untuk merasa marah atau sedih. Sudah 3 hari ia tidak berbicara kepada siapapun. Bahkan Om Rais, manajernya, hanya menerima pesan singkat berupa nanti atau capek. Biasanya Farel ramah dan ceria, tapi kini semuanya berubah. Sorot matanya kosong. Di dalam kamar sempit itu, kenangan masa kecilnya sesekali datang menyelinap. Ia teringat saat pertama kali bernyanyi di acara kampung, masih dengan suara cempreng dan senyum polos. Dulu ia percaya bahwa bernyanyi akan membawa kebahagiaan. Tapi sekarang, bernyanyi hanya membawa tekanan dan tuntutan. Dari jadwal manggung padat hingga cercaan warganet yang menganggapnya mulai sombong. "Ibu, kalau ibu ada, mungkin aku nggak akan kayak gini," gumamnya lirih. Wajah ibunya terbayang jelas di kepalanya. Wanita yang dulu memeluknya setiap malam, kini tak lagi bersamanya sejak kecelakaan 5 tahun lalu. Ayah tirinya, Pak Imron, tak pernah benar-benar peduli. Baginya, Farel hanya mesin uang. "Kalau kamu nggak nyanyi, siapa yang bayarin listrik sama makan?" bentaknya kemarin, saat Farel menolak tampil di sebuah hajatan. Farel memeluk lututnya, menahan sesak di dada. Ia tidak tahu harus bercerita ke siapa. Teman-teman sekolah pun menjauh. Beberapa justru menyebarkan gosip bahwa ia sombong dan tak mau bergaul. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari penggemar, "Kak Farel, kenapa nggak upload lagu baru? Jangan malas dong, kecewa nih." Ia menatap layar itu lama, lalu meletakkannya dengan wajah murung. Apa yang orang lihat di luar hanya panggung gemerlap, tapi tak ada yang tahu ia menangis setiap malam. Kadang ia berpikir, apakah hidup hanya tentang menyenangkan orang lain dan mengorbankan diri sendiri? Ia membuka jendela, menatap langit malam. Angin sejuk menerpa wajahnya, tapi ketenangan itu hanya sesaat. Di hatinya, badai tidak pernah reda. "Kalau aku menghilang, apa ada yang benar-benar peduli?" Pertanyaan itu muncul lagi. Pertanyaan yang sudah beberapa kali datang dalam beberapa bulan terakhir. Dulu Farel sempat punya cita-cita menjadi guru. Tapi semuanya berubah sejak ia viral. Dunia anak-anaknya direbut oleh jadwal padat, syuting, wawancara, dan tekanan dari semua arah. Ia mengingat satu waktu saat ia sakit dan memohon untuk tidak manggung. Tapi justru dimarahi dan dituduh cari alasan. "Kamu tuh banyak alasan, anak kecil manja," kata Om Rais dengan nada tinggi. Sejak saat itu, ia tidak pernah mengeluh lagi. Ia simpan semuanya sendiri. Tapi malam ini, rasanya ia sudah tidak kuat. Beban itu makin menyesakkan. Ia membuka laci meja dan menemukan buku hariannya yang sudah lama tak disentuh. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis, "Aku lelah. Aku sudah berusaha bertahan, tapi semuanya makin gelap." Tak lama, suara dari luar memanggilnya. "Rel, besok kamu manggung di acara ulang tahun anak Bupati. Jangan telat." Suara Pak Imron membuyarkan lamunannya. Ia menunduk, menahan air mata. Farel hanya menjawab lirih, "Iya." Tapi dalam hati, ia sudah memutuskan sesuatu. Sesuatu yang mungkin akan mengakhiri semua kesakitan itu. Sesuatu yang ia pikir bisa membawanya kembali ke pelukan ibunya. Ia mematikan lampu kamar. Di kegelapan, ia menatap langit-langit sekali lagi. Ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Sebuah ketenangan yang menakutkan. Ia mengatur napas. Besok pagi mungkin akan menjadi hari terakhirnya. Atau, mungkin malam ini. Ia sendiri belum yakin. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali. Suara tangisan samar terdengar dari dalam dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang bisa mendengarnya.
Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenaran Farel Prayoga, ada seorang anak yang perlahan kehilangan semangat hidupnya. Pagi itu, matahari bersinar lembut, namun tidak mampu menembus tirai jendela kamar Farel yang tertutup rapat. Farel masih mematung di atas ranjangnya, dengan mata sembab dan wajah yang kehilangan semangat. Ia terbangun dari tidur yang tidak benar-benar tidur. Semalaman ia hanya menatap langit-langit, menggenggam surat yang ia tulis semalam. Surat itu ditujukan untuk ibunya. Tapi ia tahu, surat itu tidak akan pernah sampai. Dengan langkah lemah, Farel bangkit menuju meja belajar. Ia meletakkan surat itu di dalam buku harian, lalu menatap dirinya di cermin. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan senyumnya sudah lama hilang. Hari itu, seharusnya ia tampil dalam sebuah pesta ulang tahun anak pejabat daerah. Sebuah acara megah yang ditayangkan live streaming. Tapi Farel merasa dirinya seperti boneka. Ia tak punya semangat, tak punya rasa. Rel, cepat ganti baju. Jam 10 kita berangkat. Suara Pak Imron terdengar keras dari luar kamar. Farel hanya mengangguk tanpa suara, kemudian menarik napas panjang. Hatinya seperti beku. Ia membuka lemari dan mengenakan kemeja putih yang diberikan oleh sponsor. Di kerahnya ada nama brand pakaian yang harus ia promosikan. Semua terasa hambar. Ia bahkan tak peduli lagi bagaimana ia terlihat. Saat duduk di mobil menuju lokasi acara, ia hanya memandang keluar jendela. Jalanan yang ramai tak mampu mengusir kesepian di dadanya. Ia seperti berjalan di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia tanpa rasa. Om Rais duduk di samping, sibuk bermain ponsel dan menelepon kru. Tak satu pun bertanya tentang keadaannya. Padahal wajah Farel jelas menunjukkan bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Di lokasi, para kru segera mendandani Farel dan mengatur panggung. Semua sibuk, semua ingin hasil sempurna. Tapi tidak ada yang bertanya, kamu capek enggak? Kamu bahagia enggak? Farel berdiri di belakang panggung. Ia mendengar suara anak-anak tertawa, para ibu-ibu berfoto, dan musik yang menggema. Tapi semuanya terasa jauh. Seolah dia hanya hantu yang melayang di tengah keramaian. Saat MC memanggil namanya, tepuk tangan menggema. Farel melangkah ke depan dengan langkah lesu. Ia tersenyum paksa, memegang mikrofon, lalu mulai menyanyi. Tapi hatinya tidak ikut bernyanyi. Lagu pertama selesai. Penonton berteriak kegirangan. Tapi Farel justru menunduk. Saat lagu kedua diputar, ia tiba-tiba berhenti di tengah lagu, menatap kosong ke depan, lalu menjatuhkan mikrofon. Semua terdiam. Suasana menjadi hening. Kru dan Om Rais bergegas naik ke panggung. Farel, kenapa? Tanya mereka panik. Tapi Farel tak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan ke belakang panggung. Di ruang ganti, Farel mengurung diri. Ia menutup pintu, duduk di sudut ruangan, dan mulai menangis. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Semua terasa hampa. Om Rais mencoba masuk, mengetuk pintu berulang kali. Tapi Farel tidak mengizinkan siapapun masuk. Ia hanya ingin sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa berada di titik paling bawah dalam hidupnya. Ia membuka ponselnya, membuka aplikasi catatan, dan mulai menulis satu kalimat, "Maaf, aku nggak sanggup lagi." Ia menatap kalimat itu lama. Tangannya gemetar. Hatinya seakan hancur berkeping-keping. Ia berpikir untuk pergi. Pergi dari semuanya. Dari panggung, dari kamera, dari hidup yang tidak pernah memberinya ruang untuk bernapas. Ia ingin bebas. Tapi ia juga takut. Tiba-tiba, sebuah suara kecil muncul di hatinya. Suara ibunya. "Farel, kamu kuat. Jangan menyerah." Ia memejamkan mata, mencoba merasakan pelukan ibunya yang hangat. Tapi bayangan itu segera memudar. Tangisnya pecah. Ia menangis sekeras-kerasnya. Ruang ganti yang sunyi menjadi saksi betapa rapuhnya seorang anak bernama Farel Prayoga yang dunia kira sempurna. Hari itu, ia tidak kembali ke panggung. Acara dibatalkan. Media mulai memberitakan bahwa Farel jatuh sakit. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya.
Tidak ada yang tahu bahwa ia baru saja hampir mengakhiri hidupnya. Pagi itu, Farel bangun dengan perasaan berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa ingin bersembunyi di balik selimut. Sinar matahari menembus jendela kamarnya, menyinari wajahnya yang masih lesu, tapi tidak lagi kosong. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar. Anak-anak kecil bermain di jalan. Tawa mereka terdengar samar, namun cukup untuk menggugah ingatannya tentang masa kecil yang dulu begitu ceria sebelum semuanya berubah. Farel mengambil buku hariannya, bukan untuk menulis surat perpisahan, tapi untuk mencurahkan perasaannya. Di halaman kosong, ia menulis, "Hari ini aku masih hidup. Dan aku akan coba bertahan." Di ruang tamu, Om Rais duduk bersama Bu Narti, berbicara pelan. Mereka sedang menyusun jadwal terapi lanjutan untuk Farel. Om Rais terlihat lebih tenang, meski masih ada rasa bersalah di matanya. Saat melihat Farel keluar kamar, Bu Narti tersenyum. "Selamat pagi, Farel. Mau duduk bareng kami?" Farel mengangguk pelan. Duduk di samping mereka, ia merasa tidak seasing sebelumnya. "Kamu mau coba sesi kedua hari ini? Kita jalan-jalan sedikit, cari udara segar," ajak Bu Narti. Farel tidak menjawab, hanya mengangguk. Ada keraguan di matanya, tapi juga ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Mereka pergi ke taman kota, tempat yang tidak terlalu ramai. Bu Narti membiarkan Farel berjalan sendiri di antara pepohonan sambil mengamati wajahnya yang perlahan mulai rileks. Farel duduk di bangku taman, memperhatikan anak-anak bermain bola. Salah satu anak kecil tersenyum padanya. Ia balas tersenyum, walau kaku. Tapi itu senyum pertama yang tulus sejak berbulan-bulan. "Kalau kamu diberi kesempatan untuk memulai dari awal, apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Bu Narti tiba-tiba. Farel berpikir sejenak. "Mungkin, aku cuma pengen jadi anak biasa. Bisa sekolah normal, main layangan." Bu Narti tersenyum. "Kamu masih bisa kok. Hidupmu belum selesai. Kamu cuma perlu istirahat dari semua tekanan itu." Kata-kata itu seperti pelampung di tengah lautan gelap yang selama ini menenggelamkan Farel. Malam harinya, Farel berbicara pada Om Rais. "Om, kalau aku berhenti nyanyi sebentar, Om kecewa nggak?" Om Rais menatap Farel lama, lalu menggeleng. "Om cuma mau kamu bahagia, Rel. Kalau kamu capek, berhenti dulu nggak apa-apa." Jawaban itu melegakan. Farel menangis dalam pelukan Om Rais. Semua beban yang selama ini ia pendam perlahan terangkat. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa mulai dimengerti. Beberapa hari berikutnya, Farel tidak keluar rumah. Ia menolak undangan manggung dan wawancara. Media mulai berspekulasi, tapi Om Rais memberi pernyataan bahwa Farel sedang rehat karena alasan kesehatan. Komentar warganet terbelah. Ada yang marah, ada yang mengerti. Tapi kali ini Farel tidak peduli. Ia fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai menulis, menggambar, dan melakukan hal-hal kecil yang dulu membuatnya bahagia. Suatu malam, ia duduk di kamar sambil memainkan gitar. Suaranya pelan, namun jernih. Ia menyanyikan lagu lama milik ibunya, lagu yang biasa mereka nyanyikan bersama di dapur saat hidup masih sederhana. Ia merekam lagu itu dan mengirimnya ke Bu Narti. "Ini lagu buat ibu. Aku masih kangen, tapi aku mau terus hidup. Aku mau nyanyiin lagu ini bukan karena kontrak, tapi karena aku suka," tulisnya di pesan. Bu Narti membalas cepat, "Itu langkah hebat, Farel. Kamu luar biasa." Farel membaca pesan itu sambil tersenyum. Mungkin luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya ia sudah tidak sendiri lagi. Pak Imron masih bersikap dingin, bahkan kadang marah karena Farel tidak menghasilkan uang. Tapi Om Rais kini lebih sering melindunginya, bahkan mulai mengurus kebutuhan rumah agar Farel tidak lagi dijadikan sapi perah. Farel juga mulai sekolah lagi, secara daring lebih dulu. Guru-guru yang dulu mengabaikannya kini tampak lebih peduli. Beberapa murid mulai menyapanya dengan jujur, bukan karena popularitas. Perlahan, dunia Farel yang dulu kelabu mulai menunjukkan warna.
Tidak secerah dulu, tapi cukup untuk menumbuhkan harapan. Ia masih takut pada banyak hal, tapi ia tahu satu hal pasti, ia masih ingin hidup. Meski hari-hari Farel mulai terasa lebih ringan, bukan berarti luka itu menghilang begitu saja. Ada malam-malam di mana ia kembali terdiam, memandangi langit dari jendela kamar dengan dada sesak tanpa sebab yang jelas. Salah satu malam itu datang kembali. Setelah beberapa minggu menjalani terapi dan mulai hidup lebih normal, Farel mengalami mimpi buruk. Ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Dalam mimpi itu, ia berada di atas panggung, dikelilingi sorotan lampu, tapi tak ada satu pun yang melihatnya. Ia berteriak, bernyanyi sekuat tenaga, namun penonton tertawa dan mengejeknya. Ia tersungkur, sendirian. Farel duduk di pojok kamar, mencoba menenangkan diri. Nafasnya memburu. Ia memeluk lutut dan berkata dalam hati, tenang, ini cuma mimpi. Aku udah nggak di sana lagi. Tapi rasa takut itu nyata. Keesokan paginya, ia tidak berbicara banyak. Ia mengurung diri di kamar sepanjang hari. Ketika Om Rais mengetuk pintu, ia hanya menjawab singkat, aku lagi nggak pengen ketemu siapa-siapa. Rasa trauma itu datang dan pergi. Kadang tanpa sebab, kadang karena melihat tayangan lama tentang dirinya di TV. Ada luka batin yang belum sepenuhnya sembuh, meski dari luar ia tampak lebih kuat. Bu Narti datang malam itu. Ia mengajak Farel jalan ke taman kecil di dekat perumahan. Mereka duduk di bawah pohon besar, hanya ditemani suara jangkrik dan angin lembut. Rel, namanya penyembuhan itu nggak selalu lurus. Kadang kita maju, kadang mundur. Dan itu wajar, kata Bu Narti lembut. Farel mengangguk pelan, menunduk. Aku kira aku udah sembuh, Bu. Tapi tadi malam, mimpi itu kayak nyata banget. Aku ngerasa ditolak, diejek, dilupain. Padahal aku cuma pengen nyanyi, ucap Farel dengan suara lirih. Bu Narti memegang tangan Farel. Justru karena kamu peduli, kamu ngerasa begitu. Tapi yang penting kamu sadar bahwa kamu nggak sendirian sekarang. Dan kamu nggak harus sempurna buat diterima. Ucapan itu membuat Farel menatap mata Bu Narti. Ada kehangatan di sana yang mengingatkannya pada ibunya. Air matanya menetes pelan, namun kali ini bukan karena ingin menyerah, melainkan karena merasa dimengerti. Malam itu, Farel menulis lagi di buku hariannya. Ia menulis, aku masih takut, tapi aku juga masih ingin mencoba. Mungkin itu cukup untuk hari ini. Tulisannya kini lebih jujur, lebih manusiawi. Om Rais mulai belajar cara lebih mendekati Farel. Ia kini sering duduk menemani makan, bahkan menonton film bersama. Tak banyak bicara, tapi kehadirannya mulai terasa sebagai pelindung, bukan sekadar manajer. Di sekolah daring, Farel mengikuti sesi bimbingan konseling khusus. Ia mulai bercerita sedikit-sedikit tentang kehidupannya. Salah satu guru yang dulu mengabaikannya kini menjadi tempat ia bertanya dan bercerita. Salah satu temannya, Roni, mulai rajin menghubunginya. Bukan untuk pamer atau bertanya soal dunia hiburan, tapi untuk ngobrol biasa. Rel, lu pernah main game gak? Nanti main bareng, yuk, tulis Roni di chat. Farel tersenyum membaca pesan. Itu, perlahan, ia merasa tidak sendirian lagi. Dunia yang dulu terasa dingin, kini mulai menghangat. Tapi ia tahu, masih banyak langkah yang harus ia lalui untuk benar-benar bangkit. Dalam sebuah sesi terapi, Bu Narti bertanya, kalau kamu boleh pilih, lagu seperti apa yang pengen kamu buat nanti? Farel menjawab pelan, lagu tentang anak-anak yang pengen didengar. Bukan dipaksa sempurna. Jawaban itu membuat Bu Narti tersenyum. Itu lagu yang penting, dan kamu yang paling tepat untuk menyanyikannya. Sejak itu, Farel mulai menulis lirik-lirik kecil di catatannya. Bukan untuk popularitas, tapi untuk jiwanya sendiri. Di akhir babak gelap itu, Farel mulai mengerti bahwa proses penyembuhan bukan soal lari dari rasa sakit, tapi soal berdamai dengan luka. Ia belum sembuh, tapi kini ia tahu ia masih ingin hidup. 3 minggu setelah kejadian panggung itu,
Pharrell mulai menyibukkan diri dengan sesuatu yang ia rindukan, menulis lagu. Tapi kali ini bukan untuk permintaan sponsor, bukan juga untuk memenuhi jadwal industri hiburan. Ia duduk di kamar dengan gitar akustik miliknya yang sudah lama berdebu. Tangannya mulai memetik senar pelan, dan suara lirihnya mulai mengalun. Lirik demi lirik mengalir, penuh emosi yang selama ini ia simpan. Lagu itu bercerita tentang seorang anak kecil yang bernyanyi dalam kesepian, berharap ada yang mendengar isi hatinya, bukan hanya suara merdunya. Judulnya sederhana, Tolong Dengarkan Aku. Om Rais yang diam-diam mendengarnya dari luar kamar, meneteskan air mata. Ia tidak menyangka bahwa Pharrell memiliki begitu banyak rasa sakit yang tersembunyi dalam senyuman selama ini. Malam itu, Pharrell meminta izin pada Om Rais untuk merekam lagu tersebut. Bukan buat dijual. Aku cuma pengen bikin sesuatu yang jujur. Buat diriku sendiri. Dan mungkin, buat anak-anak lain yang ngerasa kayak aku. Om Rais mengangguk. Ia tidak lagi memikirkan royalti atau popularitas. Yang ia pikirkan kini adalah bagaimana membuat Pharrell bisa kembali tersenyum, tapi kali ini senyuman yang sungguh-sungguh. Dengan bantuan seorang teman studio, Pharrell merekam lagu itu secara sederhana. Tidak dengan alat mahal, tidak dengan produser terkenal. Hanya dia, gitarnya, dan hatinya yang sedang belajar sembuh. Setelah rekaman selesai, ia mengunggah lagu itu ke kanal YouTube-nya sendiri. Ia menulis di caption, lagu ini bukan untuk tenar. Ini lagu buat kalian yang pernah merasa sendirian. Aku pernah juga. Responnya luar biasa. Dalam waktu 2 hari, video itu ditonton lebih dari 3 juta kali. Tapi bukan angka itu yang membuat Pharrell tersentuh. Melainkan ribuan komentar yang datang dari anak-anak dan remaja yang merasa relate. Salah satu komentar menulis, Kak Pharrell, lagu ini kayak nyentuh isi hati aku. Aku juga pernah ngerasa pengin hilang. Tapi setelah denger ini, aku jadi pengin bertahan. Pharrell membaca komentar itu sambil meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa suaranya punya arti bukan karena panggung, tapi karena bisa menyelamatkan orang lain dari rasa yang sama. Bu Narti pun mengirimkan pesan. Ini lagu penyembuhan. Bukan cuma buat kamu, tapi buat banyak jiwa kecil yang pernah merasa dilupakan. Aku bangga padamu, Rel. Sejak saat itu, Pharrell mulai mengisi hari-harinya dengan menulis dan berbicara di forum kecil tentang kesehatan mental. Ia tidak tampil sebagai bintang, tapi sebagai sahabat yang pernah tersesat di jalan gelap. Ia diundang ke salah satu acara talk show remaja. Di sana, ia bercerita bukan tentang pencapaian, tapi tentang perjuangan melawan keinginan untuk mengakhiri hidup. Cerita yang membuat studio terdiam. Seorang gadis bernama Melati, penonton acara itu, menghampiri Pharrell setelah selesai. Ia memeluk Pharrell dan berkata, kalau Kak Pharrell bisa bertahan, aku juga mau nyoba. Kata-kata itu menamparkan batin Pharrell. Dengan kehangatan, perjalanan Pharrell belum berakhir. Masih ada malam-malam sunyi, masih ada luka yang kadang terasa nyeri. Tapi kini ia tahu, ada tujuan dari semua rasa sakit itu. Tujuan yang lebih besar dari ketenaran. Lagu keduanya pun mulai ia tulis. Judulnya, Aku Masih Bertahan. Kali ini ia menyanyikannya dengan mata terbuka, menatap kamera tanpa takut. Ia ingin setiap penonton tahu, ini bukan akhir, ini awal baru. Orang-orang mulai menghormati Pharrell bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ia tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Malam-malam kini tidak sekelam dulu. Kadang masih sepi, tapi bukan kesepian yang mematikan. Melainkan kesunyian yang memberi ruang untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Dan di antara lagu-lagu yang ia tulis, Pharrell tahu, nyawanya yang dulu hampir ia tinggalkan kini menjadi cahaya bagi banyak jiwa lain yang juga ingin menyerah. Ia telah menjadi alasan seseorang untuk bertahan. Suatu pagi di bulan Februari, Pharrell menerima pesan tak terduga dari seseorang yang sudah lama menghilang dari hidupnya. Pengirimnya, ibu kandungnya sendiri.
Pesan itu singkat namun membuat jantungnya berdetak tak karuan. "Nak, bolehkah ibu bertemu denganmu sekali saja?" Farel menatap layar ponselnya lama. Rasanya dunia berhenti berputar. Ibu kandung, sosok yang sudah bertahun-tahun tak ia temui, kini datang di saat Farel mulai menemukan kedamaian. Haruskah ia membuka luka lama? Om Rais duduk di sebelah Farel, ikut membaca pesan tersebut. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap anak asuhnya dengan mata penuh pertimbangan. "Ini keputusan kamu, Rel. Tapi kalau kamu takut, kamu gak sendiri." Setelah beberapa jam berpikir, Farel membalas pesan itu. "Boleh. Tapi kita ketemu di tempat terbuka ya. Aku belum siap kalau harus ke rumah atau tempat pribadi." Balasan itu terkirim dengan jari gemetar. Mereka akhirnya sepakat bertemu di sebuah taman kota yang rindang. Saat Farel tiba, ia melihat sosok perempuan berjilbab dengan mata sembab sedang duduk sendiri. Itu dia, ibunya. Tapi terasa seperti orang asing. Farel mendekat perlahan, dan ibunya menoleh. Tangis langsung pecah. Sang ibu langsung berdiri dan memeluk Farel erat, seakan tak mau melepaskan. Tapi Farel masih diam, tubuhnya kaku. Emosi di dalam dirinya bercampur aduk. "Aku minta maaf, Nak." "Ibu menyesal," ucap perempuan itu sambil terseduh. Farel tak langsung menjawab. Ia hanya duduk di bangku taman, menatap tanah, berusaha mengendalikan air mata yang mulai membasahi pipi. Mereka bicara selama hampir 2 jam. Sang ibu mengungkapkan bahwa selama ini ia dihantui rasa bersalah. Setelah bercerai dari ayah Farel, ia ikut orang lain dan sempat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu. "Aku nyaris bunuh diri, Bu," bisik Farel akhirnya. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati sang ibu. Ia menangis keras, menggenggam tangan anaknya sambil berkata, "Maafin ibu, Nak, maafin ibu." Farel tidak langsung memberikan pengampunan. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu pelukan itu meski terlambat, masih lebih baik daripada tak pernah datang sama sekali. Dan ia pun mulai membuka pintu hatinya, perlahan. Setelah pertemuan itu, mereka mulai sering berkomunikasi lewat telepon. Ibu Farel tak menuntut apa-apa, hanya ingin mendengar kabar anaknya, menyemangati, dan kadang mengirimkan makanan lewat jasa kurir. Suatu hari, Bu Narti mengajak Farel membahas tentang pengampunan dan trauma. Ia berkata, "Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi itu cara kamu membebaskan dirimu dari belenggu luka masa lalu." Kata-kata itu menghantam Farel dengan lembut. Ia mulai belajar menerima kenyataan bahwa tak semua orang bisa sempurna, bahkan ibu sendiri. Tapi bukan berarti hatinya tak bisa sembuh. Lagu ketiga Farel yang berjudul "Pelukan yang Terlambat" menjadi sangat viral. Dalam video musiknya, ia menampilkan seorang anak dan ibu yang lama berpisah, saling mencari, lalu berpelukan dalam hujan. Publik mulai melihat sisi lain dari Farel. Ia bukan hanya penyanyi, tapi pencerita, pembawa pesan bagi mereka yang hidup dalam bayang-bayang luka keluarga. Ia menjadi simbol harapan dan pemulihan. Ibu Farel hadir diam-diam di salah satu konser kecilnya. Ia duduk di bangku paling belakang, menangis bahagia melihat anaknya kini berdiri tegak di atas panggung, menyanyi dengan suara penuh jiwa. Di belakang panggung, Farel tahu ibunya hadir. Mereka berpelukan sekali lagi. Kali ini bukan pelukan penuh air mata, tapi pelukan yang mengandung pengertian, penerimaan, dan cinta yang perlahan tumbuh kembali. Om Rais menyaksikan dari jauh. Ia tahu tugasnya sebagai wali tak akan pernah tergantikan oleh ibu kandung, tapi ia juga tahu bahwa setiap anak berhak mendapat cinta dari ibunya, walaupun telat datangnya. Sejak hari itu, Farel memiliki 2 sandaran, Om Rais yang selalu mendukung dari awal, dan ibunya yang sedang berusaha memperbaiki semua kesalahan. Meski jalannya lambat, mereka sama-sama berusaha. Dan di balik semua itu, Farel sadar ia tetap di sini karena ia bertahan di saat semua terasa ingin diakhiri. Kini, hidup memberinya satu hadiah tak terduga, kesempatan kedua bagi dirinya dan ibunya. Hari-hari Farel mulai berwarna kembali.
Meskipun kenangan pahit kadang masih menyapa saat malam tiba, tapi kini ia punya dua tempat bersandar, Om Rais dan ibu kandungnya. Ia mulai bangkit, perlahan namun pasti. Popularitas Pharrell semakin melesat. Lagu "Pelukan yang Terlambat" menyentuh hati banyak orang dan viral di berbagai platform media sosial. Ia diundang ke berbagai talk show, bahkan kembali ke program Pagi-Pagi Ambyar. Di acara itu, Pharrell bicara blak-blakan soal depresinya. Dengan suara tenang, ia mengatakan, "Dulu saya pikir mati adalah jalan keluar. Tapi ternyata, yang saya butuhkan cuma pelukan, dan satu orang yang bilang, kamu berharga." Kata-kata itu membuat studio hening sejenak, lalu tepuk tangan bergemuruh. Banyak penonton menangis. Para pembawa acara pun memeluk Pharrell sambil menyemangatinya. Ia telah menjadi inspirasi, tanpa ia sadari. Namun, di balik layar, tekanan tetap datang. Jadwal padat, manajemen baru yang mengincar popularitasnya, serta komentar negatif yang kadang menyakitkan. Pharrell tahu, dunia hiburan tidak selamanya ramah. Om Rais terus mengingatkan, jangan pernah ukur nilai dirimu dari tepuk tangan orang, Rel. Karena ketika tepuk tangan itu berhenti, kamu harus tetap tahu kamu berharga. Kalimat itu jadi mantra harian Pharrell. Sementara itu, ibu kandung Pharrell mulai menunjukkan keseriusannya. Ia mengikuti konseling, meminta maaf ke manajemen lama Pharrell, dan bahkan menulis surat permohonan maaf terbuka untuk publik. Walau sempat dianggap drama oleh netizen, Pharrell tetap diam. Ia tidak membela, tidak juga menghakimi. Ia tahu perjuangan ibunya untuk kembali ke hidupnya bukan perkara mudah, dan tidak semua orang bisa paham. Suatu malam, Pharrell menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena takut kehilangan arah. Ia teringat masa lalu saat ia hampir loncat dari jendela kamar hotel, dan itu masih membayanginya saat sendirian. Ia pun memutuskan untuk mulai terapi profesional secara rutin. Psikolog yang ia temui mengatakan, kamu mengalami trauma yang dalam, Rel. Tapi kamu juga punya kekuatan yang besar untuk menyembuhkan diri. Terapi itu membantu. Pharrell mulai bisa tidur tanpa mimpi buruk, bisa bernyanyi tanpa rasa sesak di dada. Ia juga mulai menulis jurnal harian, sebagai cara untuk mengeluarkan isi hati tanpa takut dihakimi. Lagu berikutnya yang ia tulis berjudul Terang Setelah Gelap. Liriknya sederhana, namun jujur. Lagu itu menjadi anthem bagi para remaja yang pernah merasa sendiri, terpuruk, dan ingin menyerah. Di konser peluncurannya, Pharrell menyisipkan surat terbuka kepada remaja-remaja lain. Kalau kamu baca ini, dan kamu sedang ingin menyerah, bertahanlah sehari lagi. Dan kalau besok masih berat, bertahan lagi. Sampai kamu merasa layak untuk hidup. Surat itu membuat banyak orang menangis. Media menyebut Pharrell sebagai suara remaja yang terluka tapi bertahan. Ia bukan hanya penyanyi, tapi suara dari luka-luka yang selama ini dipendam diam-diam oleh banyak anak muda. Namun kejayaan itu tetap membuat manajemen baru berniat mengeksploitasi sisi gelap masa lalu Pharrell. Mereka ingin membuat film dokumenter tentang percobaan bunuh dirinya, tanpa persetujuan pribadi darinya. Pharrell menolak. Dengan tegas ia bilang, cerita hidupku bukan untuk dikomersialkan tanpa hati. Aku ingin orang belajar dariku, bukan menonton penderitaanku untuk hiburan. Penolakan itu membuatnya diputus kontrak. Ia sempat goyah. Tapi Om Rais berkata, kamu lebih besar dari kontrak, Rel. Nama kamu punya makna karena kamu jujur. Jangan biarkan siapapun mengambil itu. Dan Pharrell pun kembali berdiri dengan kepala tegak. Tak lama, ia membuka kanal YouTube pribadinya. Di sana ia bercerita jujur tanpa skrip, menyanyi dengan gitar akustik, dan menyapa penonton sebagai sahabat, bukan penggemar. Channel itu tumbuh cepat. Dengan dukungan para pengikutnya, Pharrell mulai merasa punya kendali atas hidup dan kariernya sendiri. Ia tidak lagi merasa seperti boneka industri. Ia adalah Pharrell yang sebenarnya, rapuh namun kuat, hancur namun bangkit. Hingga suatu malam, ia kembali menatap langit dari atap rumah kecilnya. Tapi kali ini, ia tidak ingin melompat.
Ia hanya menatap bintang sambil berkata, "Terima kasih, Tuhan, aku masih hidup. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir."